Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fizeliana Arfa Aziz Bulungan dengan NIM 2522073 dari kelas 6B Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi salah satu tugas proyek akhir dari UAS Jaringan Nirkabel, di mana pada video kali ini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama adalah mengenai antena, yang kedua mengenai internet satelit, yang ketiga mengenai jaringan seluler, dan yang keempat adalah mengenai jaringan ad hoc. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai antena. Di mana pada bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai salah satu komponen penting dalam sistem komunikasi modern, di mana antena ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Nah, kita biasanya melihat antena di berbagai tempat, seperti di atas rumah untuk televisi, di dalam HP, di router Wi-Fi atau modem Wi-Fi atau IndiHome contohnya. Nah, bahkan di pesawat dan satelit luar angkasa. Nah, namun sebenarnya antena ini memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekedar untuk menonton televisi atau sekedar internetan. Nah, antena ini bekerja sebagai penghubung antara perangkat elektronik dan ruang bebas atau udara. Nah, ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal, misalnya suara ketika kita sedang menelpon, maka sinyal tersebut akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik oleh antena, lalu dikirimkan melalui udara. Nah, sebaliknya ketika menerima sinyal, antena akan menangkap gelombang elektromagnetik tadi dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik untuk diproses oleh perangkat. Nah, adapun komponen utama antena umumnya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada elemen pemancar atau penerima, yang kedua ada saluran transmisi, dan yang ketiga ada matching device. Nah, yang pertama tadi adalah elemen pemancar atau penerima, di mana elemen pemancar atau penerima ini biasanya berupa batang logam atau kawat yang berfungsi memancarkan atau menangkap sinyal. Lalu yang kedua ada saluran transmisi seperti kabel koaksial atau waveguide, di mana kabel ini menghubungkan antena ke perangkat utama, misalnya TV atau ke pemancar. Nah, lalu yang ketiga adalah matching device. Nah, matching device ini adalah alat tambahan yang digunakan untuk menyamakan impedansi antara antena dan perangkat. Nah, supaya transmisi sinyal efisien dan minim kehilangan daya. Nah, selanjutnya adalah mengenai fungsi dan manfaat dari antena. Nah, fungsi dan manfaat dari antena ini sangat krusial, di mana tanpa antena, komunikasi nirkabel tidak bisa terjadi. Nah, antena ini kan fungsinya adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio yang bisa menjangkau jarak jauh melalui udara, atau mungkin sebaliknya, mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa antena ini seperti jembatan informasi atau pintu keluar masuk sinyal dalam komunikasi nirkabel, yaitu komunikasi tanpa menggunakan kabel. Nah, bisa kita bayangkan misalnya ketika kita sedang menonton TV dan sinyalnya jelek. Nah, gambar yang dihasilkan di dalam televisi ini bisa pecah-pecah atau suaranya kadang tidak sinkron. Nah, hal ini seringkali disebabkan karena antenanya tidak menangkap sinyal dengan baik. Nah, sama juga halnya saat sinyal HP. Saat sinyal HP hilang di daerah pegunungan atau gedung tinggi. Nah, hal ini bisa terjadi karena kita jauh dari antena base transceiver station atau terhalang bangunan atau benda padat. Nah, adapun jenis-jenis antena ini juga banyak dan disesuaikan sesuai dengan fungsinya. Nah, adapun diantaranya, yang pertama ada antena omnidirectional, yang kedua ada antena directional, yang ketiga ada antena dipole, yang keempat ada antena loop. Nah, yang pertama tadi adalah antena omnidirectional, di mana antena ini memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Contohnya adalah antena di router Wi-Fi atau HP atau IndiHome yang ada di rumah. Nah, supaya sinyal bisa diterima dari berbagai arah. Nah, adapun yang kedua tadi adalah antena directional, di mana antena ini memfokuskan sinyal ke satu arah.
contohnya parabola atau antena point to point untuk internet jarak jauh. Nah, jenis ini cocok untuk komunikasi jarak jauh karena sinyalnya lebih kuat ke satu arah. Lalu jenis yang ketiga adalah antena dipole, di mana antena ini bentuknya lebih sederhana seperti dua batang logam. Nah, ini adalah salah satu jenis antena paling dasar dan sering digunakan di pemancar radio. Nah, lalu jenis yang keempat adalah antena loop, di mana sesuai dengan namanya loop, berbentuk seperti lingkaran. Nah, biasanya ini digunakan dalam perangkat radio atau sistem komunikasi tertentu dengan frekuensi yang rendah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh penggunaan dari antena yang sering kita alami adalah ketika menggunakan HP. Nah, antena yang ada di dalam HP ini terhubung dengan menara base transceiver station. Nah, saat kita melakukan panggilan atau mengirimkan pesan atau mengakses internet, nah sinyal dari HP akan dikirim ke BTS terdekat melalui antena. Nah, adapun penggunaan antena dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah dalam penggunaan Wi-Fi. Nah, router Wi-Fi atau IndiHome contohnya biasanya punya antena eksternal atau antena internal yang berfungsi untuk menyebarkan sinyal ke seluruh ruangan. Nah, misalnya kalau sinyal Wi-Fi lemah di kamar, bisa jadi karena posisi antenanya kurang optimal. Nah, lalu tadi saya ada menyebutkan mengenai BTS, Base Transceiver Station. Nah, BTS ini adalah singkatan dari Base Transceiver Station, di mana BTS ini adalah infrastruktur penting dalam jaringan seluler. Nah, BTS ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat seluler seperti HP ke jaringan operator, mengirim dan menerima sinyal radio dari HP, mengatur komunikasi suara, pesan teks atau SMS, dan data internet. Nah, jadi setiap kita menelpon, mengirim chat atau mengirim WA atau scroll di media sosial, antena di HP kita bekerja sama dengan antena BTS Base Transceiver Station tadi untuk menyampaikan sinyal bolak-balik. Nah, jadi bisa kita katakan BTS ini adalah jembatan sinyal antara perangkat kita dan jaringan internet atau dunia luar. Nah, adapun kesimpulan singkat dari materi yang pertama ini adalah mungkin antena ini terlihat sangat sederhana, kadang hanya seperti tongkat kecil atau bahkan tersembunyi, tetapi perannya ini sangatlah besar karena tanpa antena kita tidak bisa internetan, tidak bisa nonton televisi atau berkomunikasi lewat jaringan telepon. Nah, teknologi komunikasi modern seperti 4G, satelit hingga Internet of Things atau IoT sangat bergantung pada desain dan performa dari antena yang efisien. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi pertama mengenai antena. Kita masuk ke materi yang kedua atau topik yang kedua, yaitu mengenai internet satelit. Nah, selanjutnya, internet satelit ini mungkin terdengar futuristik, tapi sebenarnya sangat-sangat nyata dan digunakan di banyak tempat, terutama di wilayah terpencil. Nah, kalau biasanya kita pakai internet lewat fiber optik, kabel-kabel yang ada di luar, yang ada tiangnya, nah sinyal seluler atau wifi dari tower BTS, maka internet satelit ini berbeda. Kita bisa langsung menggunakannya terhubung ke luar angkasa, ke satelit yang mengorbit bumi. Nah, jadi internet satelit ini adalah teknologi yang memungkinkan akses internet tanpa menggunakan infrastruktur kabel atau menara di darat atau BTS, melainkan dengan memanfaatkan satelit komunikasi yang mengorbit di luar angkasa. Nah, cara kerjanya mirip seperti siaran TV satelit, tapi jauh lebih kompleks karena data internet bersifat dua arah. Ada pengiriman atau upload dan ada penerimaan atau download. Nah, dengan teknologi ini, pengguna bisa mengakses internet dari hampir seluruh wilayah bumi, termasuk lokasi yang sangat terpencil seperti hutan, pegunungan, lautan, hingga desa-desa yang belum terjangkau oleh jaringan seluler. Nah, adapun komponen dari internet satelit ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah satelit komunikasi, yang kedua ada ground station atau gateway, yang ketiga ada VSAT atau very small aperture terminal, di mana yang pertama tadi adalah satelit komunikasi. Ini adalah perangkat raksasa yang mengorbit di luar angkasa, biasanya di orbit geostasioner, itu sekitar jaraknya 35.786 km di atas ekuator.
atau orbit rendah seperti milik Starlink seperti 500 sampai dengan 2000 km. Nah, satelit ini bertugas menerima sinyal dari bumi dan memantulkannya kembali ke lokasi lain. Nah, adapun komponen yang kedua tadi adalah ground station atau gateway. Nah, di mana ground station ini adalah stasiun bumi besar yang terhubung langsung ke jaringan internet global. Nah, ground station ini menerima sinyal dari satelit, menghubungkannya ke backbone internet, biasanya fiber optik atau kabel, lalu mengirimkan data ke pengguna melalui satelit lagi. Lalu yang ketiga, komponen utama yang ketiga adalah VSAT, Very Small Aperture Terminal, di mana VSAT ini adalah antena parabola kecil yang dipasang di rumah, di kantor, atau di kapal laut. Nah, VSAT ini adalah perangkat penerima dan pengirim sinyal satelit yang menjadi titik akses pengguna untuk masuk ke jaringan internet. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja dari internet satelit? Misalnya, ketika kita sedang berada di pulau terpencil dan ingin membuka YouTube misalnya, nah permintaan akses atau klik YouTube kita dikirim dari perangkat kita ke VSAT. Lalu VSAT mengirim sinyal ke satelit di luar angkasa. Nah, satelit tadi memantulkan sinyal ke ground station yang terhubung ke internet. Nah, ground station mengakses YouTube dan mengirimkan data video melalui jalur sebaliknya. Nah, jadi kita ke YouTube dulu, kita mau buka YouTube, ke ground station dulu, ke satelit dulu, ke VSAT dulu, baru ke perangkat. Nah, semua proses ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya butuh milidetik, walaupun jaraknya bisa ribuan kilometer. Nah, adapun keunggulan dari penggunaan internet satelit ini, yang pertama, internet satelit mampu menjangkau daerah terpencil. Nah, daerah seperti pedalaman hingga kapal-kapal nelayan yang ada di tengah laut yang sulit dijangkau oleh kabel fiber atau sinyal BTS. Tapi dengan internet satelit mereka tetap bisa terhubung ke internet. Lalu yang kedua, keunggulan yang kedua adalah solusi saat bencana alam. Nah, ketika kabel fiber optik itu putus atau menara BTS rusak akibat bencana seperti gempa bumi misalnya atau banjir, nah internet satelit ini bisa jadi satu-satunya akses komunikasi yang tetap aktif. Nah, adapun keunggulan yang ketiga adalah instalasinya yang cepat dan fleksibel, karena kita tidak perlu menggali tanah untuk pasang kabel atau menunggu tower BTS dibangun. Cukup pasang parabola VSAT saja dan sistem bisa langsung aktif. Nah, adapun kekurangannya, tentu jika ada keunggulan pasti akan memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya tentu tidak ada teknologi yang sempurna. Internet satelit juga memiliki kelemahan. Yang pertama, latensi tinggi, terutama di satelit geostasioner. Nah, jadi karena sinyal harus menempuh jarak puluhan ribu kilometer keluar angkasa dan kembali lagi ke bumi, ada delay waktu yang terasa saat kita browsing atau main game online atau mungkin video call. Nah, waktu jedanya bisa 500-600 milidetik atau lebih. Lalu yang kedua, kelemahan yang kedua adalah terganggu cuaca. Misalnya seperti hujan deras, badai, atau awan tebal bisa mengganggu transmisi sinyal, terutama pada frekuensi tinggi. Nah, ini membuat koneksi menjadi lambat atau bahkan terputus sementara. Lalu yang kelemahan yang ketiga adalah biayanya lebih mahal. Nah, peralatan VSAT dan langganan internet satelit bisa lebih mahal dibandingkan paket internet kabel atau seluler biasa. Nah, hal ini dikarenakan infrastruktur luar angkasa jauh lebih kompleks dan mahal. Nah, adapun contoh layanan nyata dari penggunaan internet satelit itu adalah penggunaan Starlink, di mana Starlink ini adalah salah satu contoh paling terkenal dari internet satelit. Layanan internet satelit milik perusahaan SpaceX atau yang dibuat oleh Elon Musk. Nah, di mana Starlink ini menggunakan konstelasi ribuan satelit di orbit rendah atau kita sebut dengan LEO, sehingga mampu menawarkan latensinya yang paling rendah, mulai dari 20 sampai dengan 40 milisecond, lalu kecepatan tinggi bahkan bisa mencapai 100 sampai 200 Mbps di lokasi tertentu, lalu akses globalnya termasuk ke daerah-daerah terpencil. Nah, Starlink ini sangat-sangat membantu di banyak tempat, termasuk di Indonesia, terutama di wilayah yang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang belum terjangkau oleh jaringan fiber atau 4G. Nah,
Adapun penggunaan dari internet satelit di dunia nyata, misalnya seperti di sekolah dan puskesmas di daerah pelosok, nah internet satelit ini digunakan agar mereka tetap bisa terhubung ke sistem pendidikan dan kesehatan digital. Yang kedua, misalnya pada kapal atau pesawat terbang. Nah, kapal laut dan pesawat menggunakan internet satelit agar bisa mengakses informasi, komunikasi, dan navigasi. Nah, penggunaan internet di dunia nyata yang lain seperti di bidang militer dan tangkap darurat dalam kondisi perang misalnya, atau bencana, atau operasi penyelamatan, internet satelit jadi andalan untuk komunikasi. Nah, jadi kesimpulan singkat dari internet satelit ini adalah teknologi penyambung dari angkasa. Ia bukan pengganti internet kabel data seluler, tetapi solusi tambahan yang sangat penting, terutama untuk wilayah terpencil, kondisi darurat, atau akses global yang terbatas. Nah, dengan perkembangan teknologi seperti Starlink tadi, internet satelit kini makin cepat, makin murah, dan makin handal. Kedepannya mungkin kita bisa melihat lebih banyak orang, bahkan di tengah hutan atau di lautan tetap bisa Zoom, streaming, dan belajar online berkat bantuan satelit. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi yang kedua. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai jaringan seluler. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai jaringan seluler, di mana jaringan seluler ini adalah teknologi yang kita pakai setiap hari untuk nelpon, kirim WA, streaming video, bahkan bayar belanjaan di minimarket menggunakan QRIS. Nah, tanpa jaringan seluler, HP kita jadi seperti benda mati, tidak bisa apa-apa selain main game offline. Nah, jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel atau modem WiFi. Nah, untuk tetap terhubung ke jaringan meskipun kita berpindah tempat, yaitu dengan menggunakan jaringan seluler. Nah, kuncinya adalah adanya sinyal radio yang dipancarkan dan diterima oleh menara base transceiver station. Nah, jadi saat kita melakukan panggilan atau buka internet di HP, sinyal dari HP kita akan dikirim ke base transceiver station terdekat, lalu diteruskan ke pusat jaringan dan akhirnya terkoneksi ke internet atau ke HP lain. Nah, adapun cara kerja jaringan seluler secara garis besar itu yang pertama adalah perangkat seluler misalnya HP atau laptop mengirim sinyal ke BTS terdekat. Nah, lalu BTS tadi akan menangkap sinyal dan meneruskannya ke MSC Mobile Switching Center, yaitu pusat pengendali yang mengatur lalu lintas panggilan data. Nah, dari MSC tadi, data kita diarahkan ke jaringan operator lain, ke internet, atau ke core network. Nah, semua ini berlangsung dalam hitungan detik, bahkan milidetik, dan tetap bisa bekerja walau kita sedang bergerak. Nah, adapun teknologi jaringan seluler ini terus berkembang dari generasi ke generasi. Nah, awalnya kita kenal jaringan seluler itu mulai dari 2G atau GSM, di mana fokus utamanya adalah telepon suara dan SMS. Nah, di era ini kita baru bisa merasakan mobile communication secara luas. Lalu generasi selanjutnya adalah 3G, di mana 3G ini membawa revolusi dengan akses internet yang lumayan cepat. Kita bisa browsing, kirim email, dan pakai media sosial ringan. Nah, generasi selanjutnya adalah 4G atau LTE, di mana memungkinkan kita untuk streaming video, main game online, dan video call dengan kualitas yang lebih baik. Nah, untuk generasi selanjutnya dan yang terbaru itu adalah 5G, di mana 5G ini teknologi terbarukan yang jauh lebih cepat, lebih stabil, dan latensinya yang sangat rendah. Nah, ini sangat cocok untuk aplikasi berat seperti kendaraan otonom, operasi medis jarak jauh, smart city, dan komunikasi antar perangkat atau IoT. Nah, selanjutnya mengenai komponen utama dalam jaringan seluler,
Yang pertama ada BTS atau Base Transceiver Station atau menara pemancar atau penerima sinyal radio. Yang kedua ada MSC, Mobile Switching Center, yaitu otaknya jaringan seluler yang mengatur panggilan dan data. Lalu yang ketiga ada Core Network, di mana jaringan inti yang menghubungkan antar elemen jaringan, termasuk koneksi ke internet. Lalu yang keempat ada SIM card, di mana SIM card ini adalah kartu kecil di HP yang menyimpan informasi identitas pengguna dan operator. Nah, tanpa ini, kita tidak bisa mengakses jaringan seluler. Nah, adapun kelebihan dari jaringan seluler, yang pertama adalah mobilitasnya yang tinggi. Kita bisa gunakan jaringan seluler di mana saja selama ada sinyal, baik saat kita di rumah, di jalan, atau bahkan saat kita naik gunung. Lalu yang kedua, kelebihan yang kedua adalah jangkauannya yang lebih luas, di mana infrastruktur dari BTS ini sudah tersebar hampir di semua wilayah, terutama di kota-kota besar. Yang ketiga adalah teknologinya yang terus berkembang, di mana kecepatannya makin tinggi, kapasitasnya makin besar. Nah, tentu saja dari kelebihannya tadi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya sinyalnya tidak selalu stabil. Misalnya di basement, gedung bertingkat tebal, atau di pedalaman, sinyal dari jaringan seluler itu bisa hilang atau mungkin lemah. Nah, lalu yang kedua adalah jaringan padat. Ini bisa melambat. Saat terlalu banyak pengguna di satu area, kecepatan dari jaringan seluler ini bisa menurun drastis. Nah, kelemahan atau kekurangan yang ketiga adalah distribusinya belum merata. Masih banyak sekali daerah-daerah yang belum terjangkau oleh 4G, apalagi 5G, terutama di daerah pegunungan atau daerah pelosok. Nah, adapun contoh penggunaan dari jaringan seluler dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, itu semuanya bergantung pada lokasi GPS dan jaringan internet. Lalu yang kedua ada navigasi peta, di mana navigasi peta ini contohnya seperti Google Maps. Nah, Google Maps ini butuh sinyal terus untuk update rute dan kondisi lalu lintas. Lalu contoh penggunaan yang ketiga adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Nah, semua jalan lancar berkat jaringan seluler. Nah, penggunaannya yang selanjutnya lagi, contoh-contoh lainnya lagi adalah ketika kita belajar dan kerja daring menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, upload tugas, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu pembayaran digital menggunakan QRIS, mobile banking, transfer dana. Semuanya bisa kita lakukan dalam hitungan detik dari HP dengan menggunakan jaringan seluler. Lalu yang keenam, Smart City dan IoT. Contohnya itu seperti CCTV online, lampu jalan pintar, sensor banjir, itu semua terkoneksi lewat jaringan seluler modern. Nah, jadi adapun kesimpulannya dari materi yang keempat mengenai jaringan seluler, jaringan seluler ini seperti urat nadi digital di era modern. Nah, hampir semua aktivitas digital kita bergantung pada jaringan seluler, dari komunikasi, hiburan, transportasi, hingga sistem kota pintar, semuanya ini berjalan di atas fondasi jaringan seluler. Meskipun masih ada tantangan seperti sinyal lemah atau blank spot, perkembangan teknologinya terus meningkat dan semakin inklusif. Nah, baik, masuk ke topik yang terakhir atau materi kita terakhir, yaitu mengenai jaringan ad hoc, di mana jaringan ad hoc ini merupakan salah satu bentuk jaringan yang unik dan fleksibel sekali. Mungkin terdengar agak asing dibandingkan dengan jaringan seluler atau satelit, namun sebenarnya konsepnya sangat menarik dan sangat berguna dalam kondisi tertentu, terutama kondisi darurat atau area tanpa infrastruktur jaringan tetap. Nah, secara sederhananya, jaringan ad hoc ini adalah jaringan yang dibentuk secara spontan dan langsung antar perangkat tanpa bantuan infrastruktur tetap seperti BTS atau Base Transceiver Station atau router, server pusat atau satelit. Nah, jadi jika biasanya kita perlu WiFi router atau BTS operator untuk internetan, maka di jaringan ad hoc perangkat-perangkat kita bisa langsung saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, membentuk jaringan mereka sendiri. Nah, jadi jaringan ad hoc ini adalah perangkat-perangkat kita ini saling terhubung langsung tanpa adanya media penghubung. Nah, contoh sederhananya ketika kita mempunyai dua laptop
Nah, keduanya tidak tersambung ke internet, namun bisa mengaktifkan fitur Wi-Fi direct atau jaringan peer-to-peer. Nah, maka kedua laptop ini bisa saling kirim file, chat, atau main game lokal tanpa perlu internet. Nah, itu yang disebut dengan jaringan ad hoc. Nah, adapun komponen utama dari jaringan ad hoc, di mana yang pertama adalah perangkat-perangkatnya atau nodes-nya. Bisa berupa laptop, smartphone, sensor IoT, tablet, bahkan kendaraan. Nah, setiap perangkat kita ini bisa bertindak sebagai pengirim dan penerima data, tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, komponen yang kedua ada routing protokol, di mana routing protokol ini atau protokol pengatur jalur data. Karena tidak ada server pusat, perangkat-perangkat ini butuh mekanisme untuk mengatur jalur pengiriman data. Nah, adapun beberapa protokol yang umum dipakai adalah ODV atau Ad Hoc On Demand Distance Vector. Lalu yang kedua ada DSR atau Dynamic Search Routing. Yaitu protokol-protokol ini membantu mengatur bagaimana data dikirim dari satu node ke node yang lain dengan efisien dan cepat. Nah, adapun komponen yang ketiga yaitu tidak menggunakan infrastruktur yang tetap. Jadi, tidak memerlukan router, BTS, atau server pusat. Nah, ini membuatnya cocok sekali untuk situasi darurat atau lingkungan yang ekstrim. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari jaringan ad hoc, yang pertama adalah solusi cepat saat tidak ada infrastruktur tetap. Nah, misalnya saat terjadi bencana alam atau menara BTS rusak. Nah, tim SAR bisa tetap berkomunikasi dengan menggunakan jaringan ad hoc. Yang kedua, komunikasi lokasi dan instan. Jadi, jaringan ad hoc ini tidak memerlukan internet, cukup perangkat-perangkatnya itu langsung saling terhubung langsung. Yang ketiga, efisien di area yang terbatas. Nah, jaringan ad hoc ini cocok kita gunakan di ruang terbatas seperti ruangan laboratorium, pameran teknologi, camp militer, atau gedung-gedung tertentu. Nah, tujuan dan manfaat yang lain adalah biayanya lebih murah, karena kita tidak butuh instalasi alat mahal, seperti menara BTS atau router besar. Nah, adapun jenis-jenis jaringan ad hoc yang umum, yang pertama ada MANET, Mobile Ad Hoc Network, di mana MANET ini adalah jaringan ad hoc untuk perangkat yang bisa bergerak. Contohnya adalah smartphone atau laptop dalam sebuah kelompok kerja lapangan. Nah, karena setiap perangkat bisa berpindah-pindah tempat, maka rute pengiriman data akan terus berubah. Nah, protokol seperti ODV akan menyesuaikan secara dinamis. Nah, lalu yang kedua, jenis jaringan yang kedua ada VANET atau Vehicular Ad Hoc Network, di mana VANET ini adalah jaringan antar kendaraan. Bayangkan saja, mobil-mobil di jalan raya yang saling tukar informasi soal kondisi lalu lintas, kecelakaan, atau mungkin cuaca, semua secara otomatis dan langsung, tanpa adanya internet. Nah, teknologi ini banyak dikembangkan untuk mendukung kendaraan otonom dan sistem transportasi cerdas. Nah, selanjutnya adalah Wireless Mesh Network, di mana Wireless Mesh Network ini adalah jaringan di mana tiap perangkat juga bisa menjadi repeater atau pemancar untuk perangkat lainnya. Nah, contoh nyatanya adalah Wi-Fi sharing antar rumah atau kos-kosan yang saling backup jaringan Wi-Fi jika Wi-Fi utama down. Nah, juga dipakai di kampus atau kompleks industri besar. Nah, adapun selanjutnya mengenai kelebihan dari jaringan ad hoc ini lebih fleksibel dan cepat dibentuk. Nah, bisa langsung dibuat tanpa perlu fitur infrastruktur besar. Lalu kelebihan yang kedua, sangat cocok untuk keadaan darurat, misalnya saat terjadi gempa atau bencana dan semua jaringan komunikasi kita putus. Nah, kita bisa gunakan jaringan ad hoc. Yang kedua, skalabilitas lokal. Nah, jadi kita bisa dikembangkan untuk skala kecil menengah seperti event, proyek riset, atau laboratorium. Nah, kelebihan yang keempat, desentralisasi. Tidak bergantung pada satu titik pusat, sehingga satu perangkat mati tidak langsung membuat seluruh jaringan kita lumpuh. Nah, adapun kekurangan dari jaringan ad hoc, yang pertama itu jaringannya tentunya jangkauannya terbatas. Karena biasanya mengandalkan Wi-Fi atau Bluetooth, maka jaraknya ini hanya puluhan meter saja. Yang kedua, rentan gangguan sinyal. Nah, adanya interferensi bisa sangat mengganggu komunikasi antar perangkat. Kekurangan yang ketiga, keamanannya lebih lemah. Nah, karena
tanpa enkripsi dan kontrol pusat, jaringan ini bisa lebih rentan terhadap penyadapan atau serangan. Lalu yang keempat, kekurangan yang keempat adalah manajemen jaringan kompleks. Karena semua perangkat bisa jadi router, maka pengaturan jaringan bisa lebih rumit jika jumlah perangkatnya banyak dan sifatnya dinamis. Nah, adapun contoh nyata dari penggunaan jaringan ad hoc, yang pertama adalah di pameran teknologi atau expo. Nah, banyak perangkat-perangkat smart home itu seperti lampu pintar, kulkas pintar, alat sensor dihubungkan langsung ke tablet atau smartphone untuk demonstrasi. Nah, itu tanpa menggunakan internet. Nah, semua itu menggunakan jaringan ad hoc. Nah, di militer sendiri, jaringan ad hoc ini digunakan untuk komunikasi antar pasukan dan robot pengintai di lapangan. Nah, yang ketiga, contohnya yang ketiga di penelitian lingkungan. Nah, sensor-sensor suhu, kelembapan, pergerakan hewan liar bisa saling berkomunikasi dan membentuk jaringan ad hoc untuk mengirim data secara kolektif. Nah, adapun kesimpulan untuk jaringan ad hoc mungkin tidak seterkenal jaringan seluler atau wifi rumahan, tetapi perannya tentu sangat penting, terutama dalam kondisi khusus atau darurat. Nah, kekuatan utamanya terletak pada fleksibilitas, kecepatan pembentukan, dan ketergantungan yang minim terhadap infrastruktur. Nah, cocok kita gunakan di tempat yang infrastrukturnya belum ada, atau sedang rusak, atau di mana komunikasi instan antar perangkat sangat dibutuhkan. Nah, jadi walaupun jaringan ad hoc ini bukan sesuatu yang kita pakai setiap hari, jaringan ad hoc ini tidak boleh diremehkan kekuatannya, karena di balik kesederhanaannya ada potensi yang luar biasa yang bisa menyelamatkan nyawa, menghubungkan perangkat cerdas, dan bahkan mempercepat riset serta inovasi teknologi. Nah, cukup sekian mungkin pemaparan materi dari saya. Perlu disimpulkan sedikit bahwa dari keempat sistem atau teknologi komunikasi ini, antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc merupakan komponen penting dalam dunia teknologi komunikasi modern. Nah, masing-masing dari teknologi komunikasi modern ini memiliki keunggulan dan kekurangannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kombinasi dan pemanfaat yang tepat dari teknologi-teknologi ini mendukung konektivitas global dan memperkuat sistem komunikasi masa kini maupun masa depan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.